Sudah ada lembaga manajemen kolektif nasional yang mengatur pembagian royalti. Namun sejumlah musisi Indonesia belum mendapatkan hak royalti mereka. Tak heran banyak musisi yang hidup melarat. Meski lagu-lagu ciptaan mereka masih warawiri di konser musik, televisi, bahkan acara off-air. Lalu benarkah hak royalti baru diberikan setelah musisi yang bersangkutan melarang lagu-lagu mereka dinyanyikan? Apa kata Ikke Nurjana dan Marcel Siahaan, Komisioner LMKN, tentang kisru gugatan hak royalti yang membeli sejumlah musisi? Sebelum menyaksikan jawabannya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Ancaman sepinya konser musik dan penutupan karaoke massal lantaran melejitnya pajak hiburan bak memutus denyut nadi sederet musisi senior yang bergantung pada royalti setelah vakum berkarya akibat masalah kesehatan. Pertunjukan musik dan karaoke memang menjadi sumber uang bagi sejumlah pencipta lagu karena mereka mendapatkan royalti sebesar 12.000 hingga 50.000 per hari, tergantung dari jenis karaoke dan ruang yang memutar lagu mereka. Khusus karaoke keluarga seperti milik Inul Daratista, setiap musisi yang lagunya masuk dalam list dan diputar konsumen mendapatkan Rp12.000 per lagu, sesuai besar royalti yang dipungut oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Lantas bagaimana dengan besaran royalti sebuah lagu yang ditampilkan di pertunjukan musik dan acara on air? Andre Taulany dan Ben Stinky yang sering menyanyikan lagu Mungkinkah karya musisi Endang Surahman memberikan royalti sebesar Rp250.000 untuk satu kali perform lagu itu. Tapi benarkah Endang tidak pernah menerima royalti yang disisihkan Andre dan Ben Stinky? Itu penggunaan, semua pembayaran itu jelas. Endang, Irwan, siapapun yang menciptakan lagu di Stinky itu sudah tanda tangan bahwa akan ada pembayaran royalti, bla bla segala macam. Coba tanya mereka deh, kontraknya mereka nyimpan. Kita justru bareng, kita lihat nih, oh masalahnya apa? Ya, banyak yang belum bayar, gitu. Banyak yang belum patuh, terus gimana? Polemik itu jangan diciptakan dari kita. Jangan kita malah yang perang-perangan di dalam. Terus mencipta apa ya? Kita tuh ada hak kita di luar ya, kita harusnya perang bersama gitu. Jadi pada saat kita terpecah-pecah, yang punya manfaat, yang merasakan manfaat positif banyak loh. Yang tadi mau bayar jadi nggak mau bayar. Kalian masih perang loh. Oh kalian masih berantem loh. Kalian masih belum deal loh. Yang rugi siapa? Kalau nggak kita juga. Ya, mantan gitaris Stinky Endang Surahman yang juga pencipta lagu hits sekitar tahun 90-an yakni Mungkinkah dan Jangan Tutup Dirimu dan lagu lainnya yang dipopulerkan oleh grup band Stinky. Belakangan ini resah lantaran merasa tak menerima royalti secara layak. Namun lantaran ia sudah hengkang dari Stinky, Endang merasa kesulitan untuk membicarakan besaran royalti dalam sekali manggung. Sebab itulah ia melakukan somasi kepada Stinky dan Andre Taulany sebesar Rp35 miliar. Ini nggak ada konfirmasi ke saya, sudah lama sekali ya. Jadi kan saya itu dari album 1 sampai 5 tergabung di Stinky, kemudian album 6, 7, 8 saya sempat keluar dan gabung kembali dengan vokalis baru Ari. Nah setelah itu, jadi selama saya tidak bergabung, yaitu mereka membawakan lagu Mungkinkah nggak ada nggak ada pembicaraan dengan saya. Sangat prihatin, dan ini aku dengarnya pas sudah viral. Sedangkan itu ada dari beberapa bulan yang lalu, ada yang 7 bulan yang lalu, ada yang 8 bulan yang lalu, itu mereka sudah mempublish. Jika Endang Surahman disebut-sebut masih menerima royalti atas beberapa lagu ciptaannya, lantas bagaimana dengan Erdian Aji Prihartanto alias Anji Drive? Benarkah ia yang dikenal banyak menciptakan lagu hits justru tak menerima royalti selayaknya? Jadi sistem itu kan memang pencipta lagu harusnya mendapatkan bagian dari pertunjukan. Dan besarnya juga nggak sebesar penyanyi, jauh banget.
Karena memang perhitungannya itu cuma 10% dari fee artis dibagi jumlah lagu. Jadi kalau misalnya artisnya 100 juta, satu lagu itu cuma 1 juta. Kalau misalnya diciptain berdua, jadi satu orang dapatnya 500.000. Itu mekanisme yang mau kita ajukan, dari Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Aksi Endang menuntut royalti sekaligus melarang untuk menyanyikan lagu ciptaannya memang bukan hal baru. Sebelumnya ada Ahmad Dhani yang melarang Once untuk menyanyikan lagu Dewa 19. Sedangkan komposer Ari Bias melarang Agnes Monica menyanyikan 5 lagu ciptaannya berkaitan dengan persoalan royalti musik. Seperti Andre Taulany, Anji Drive juga menyebutkan jika persoalan royalti sudah ada yang mengatur, yakni Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN sebagai wadah bagi hak cipta kekayaan intelektual para musisi. Akan tetapi sejauh mana wewenang LMKN menagih dan membayarkan royalti? Seperti apa mekanismenya? Benarkah LMKN mengalami kesulitan mengumpulkan uang royalti untuk para musisi? Macam-macam ya, apa namanya deposit, whatever lah ya. Anyway, kita punya rasa apa ya di lapangan kita menghadapi hal-hal yang sifatnya sangat personal juga. Gitu. Kan kadang-kadang kita misalnya menganggap seseorang tuh misalnya sesuatu kan karena referensi. Ya mungkin referensinya cuma sampai segitu. Kalau kita kan ya, kalau kembali sebagai kembali ke undang-undang, artinya bicara soal performing right, artinya secara direct menghubungi penyanyi ataupun menghubungi orang per orang atau somasi itu adalah saat ini secara undang-undang tidak benar. Nah, bagaimana proses yang akan dilakukan itu kan artinya kita juga penyanyi dilindungi oleh negara. Bahwa kita ada di Undang-Undang pasal 23 ayat 5 di situ tertera bahwa kita boleh menyanyikan lagu siapa saja selama si penyelenggara itu membayarkan royalti. Jadi tidak harus kita meminta izin karena secara circle-nya nanti si penyelenggara akan membayarkan haknya pencipta kepada LMKN. Jadi kalau setiap event atau apa, ini yang kita bicara, setiap event kita harus izin, harus mencari, terus di ujung Indonesia mana, itu kan artinya sudah melibatkan banyak hal ya gitu. Ada juga kan orang yang tidak menginginkan, ya udahlah yang penting hak saya tergaranti dan negara menggaranti itu secara global, artinya proteksi terhadap penyanyi ada, proteksi terhadap penciptanya ada, proteksi terhadap penyelenggaranya ada, lalu ada lagi produsernya ada. Jadi mungkin tidak akan ada hal yang tidak terpuaskan gitu, tapi bicara puas atau tidak puas ini kan bicaranya ekosistem gitu. Dari Andre dan teman-teman Stinky mungkin bersedia untuk mediasi ya. Jadi nggak hanya sekedar saya buat video tapi mereka nggak ada respon sama sekali. Saya sih berharap di sini untuk merapikan ini aja, merapikan administrasi untuk masalah hak dalam performing right itu aja. Akan lagu mungkinkah karena lagu itu secara legal terdaftar di publisher atau di lembaga kolektif royalti seperti KCI atau WAMI, terdaftar atas 2 nama pencipta yaitu Irwan dan Endang. Jadi kalau Endang melarang kan ada Irwan di situ. Masa gue menolak atau menerima lagu ciptaan juga sendiri tuh dilarang sama Endang? Nggak bisa menurut gue ya, itu nggak mungkin lah. Kecuali itu lagu Endang, oke. Kita tidak akan membawakan, tapi itu kan lagu-lagu Irwan sama Endang berdua. Persoalan royalti kian marak belakangan ini, hingga muncul pelarangan para penyanyi melantunkan lagu ciptaannya. Sementara, suasana adem ayem terlihat di dunia dangdut. Padahal jika ditelisik lebih dalam, persoalan royalti di jagat dangdut jauh lebih banyak. Namun para musisi dan penyanyi dangdut seperti adem ayem saja. Benarkah sikap mereka dipicu lantaran sudah menerima royalti dengan layak? Atau memang memilih cuek dan bangga ketika mendengar lagu ciptaannya dinyanyikan orang lain dan viral? Saya belum pernah merasa menikmati hasil dari jeripaya, saya belum pernah sama sekali. Ya ada beberapa
rupiah, tapi itu kan nggak jadi ukuran dengan istilahnya waktu dan kerja kerasnya. Aku ada masuk dalam LMK, salah satu LMK, cuman minim banget. Jadi setahun itu 2 kali, cuman hanya per sekali turun cuman beberapa ratus ribu, nggak sampai sejuta aja. Iya, itu. Makanya kebetulan aku dikasih mukjizat Tuhan untuk membuktikan itu semua. Jadi pada akhir-akhir ini ada lagu saya yang memang viral banget, dan sekarang saya memang lagi dikejar banyak mitra publishing. Saya lagi pilih-pilih yang mana yang terbaik buat kedepannya, karena banyak saya udah kapok gitu, bahasa kapok, udah dibohongin terus kapok. Banyak, dan semua artis nggak pernah izin sama saya, dan nggak pernah ada IO-nya izin, apa nggak ada. Sampai detik ini belum pernah ada yang izin. Dibanding musisi di jalur pop, musisi dangdut relatif lebih sepi dari kisruh pembagian royalti maupun pelanggaran hak cipta yang ujung-ujungnya adalah tuntutan materi. Akan tetapi justru hal itulah yang membuat para musisi dangdut terlihat kurang vokal membela hak royalti mereka. Sebagai komisioner LMKN yang juga penyanyi dangdut, Ike berjanji akan mensejahterakan semua musisi Indonesia dengan pembagian royalti yang adil. Lalu benarkah musisi Zul Bahar masih merasakan ketidakadilan pembagian royalti? Ada beberapa kayak LMK gitu, mereka ada yang bagus, tapi ada juga yang abal-abal lah, terlalu banyak ngakalin gitu. Pernah dengar, aku nggak sebut nama, ada salah satu LMK cukup terkenal, dia bahkan ngakalin pencipta lagu. Bahkan satu tahun itu dia dapat sekian miliar, sedangkan untuk pencipta lagu sendiri dibagi-bagi cuma hanya 10% dari itu yang setahu saya itu ada. Jadinya kan provokasi gitu. Kalau misalnya bergerak berdasarkan asumsi, datang aja ke sini, nanti diterangin gimana. Silakan aja. Ya intinya kalau misalnya masalahnya tidak transparan, ya silakan aja datang ke sini gitu. Jangan berasumsi. Gitu aja kalau saya mah. Karena pertama jadinya kan provokasi gitu. Kalau misalnya bergerak berdasarkan asumsi, datang aja ke sini, nanti diterangin gimana. Silakan aja. Ya dan akan lebih enak begitu ya. Jadi semuanya terbuka gitu, semuanya transparan. Ketimbang belum tahu apa-apa, daripada saya sih cuma menghindari aja nanti tiba-tiba datang ke sini kita buka semua terus malu sendiri. Wajar saja jika royalti diperjuangkan oleh para musisi dan pencipta lagu. Sebab belakangan ini royalti menjadi bagian dari harta Gonogini. Inara Rusli bahkan memenangkan hak atas royalti dari 4 lagu hits yang diciptakan Virgon mantan suaminya. Walau demikian, Inara yang sejatinya menerima royalti sebesar 50%, kabarnya memilih damai dengan Virgon. Demi anak-anak mereka, Inara memilih untuk mengalah dan membuat kesepakatan baru dengan mantan suaminya itu terkait hak royalti yang menjadi bagian dari harta Gonogini. Benarkah demikian? Publisher memberikan royalti kepada pencipta. Nah, royalti ini kan sudah menjadi hak dari Ibu Inara. Nah, dengan terjadinya pemberian tersebut, maka Ibu Inara sangat dirugikan. Karena harusnya Ibu Inara dilibatkan sejak awal dalam proses penandatanganan perjanjian tersebut. Begitu juga yang ketiga dengan pihak PT Digital Rantai Maya sebagai pihak yang berhak untuk memproduksi rekaman dan sebagainya. Yang menurut kami di situ juga ada kompensasi berupa royalti yang diberikan oleh pihak mereka kepada Bapak Virgon. Artinya ada nilai ekonomi di situ. Nah, dengan terjadinya perjanjian antara Bapak Virgon dengan PT Digital Rantai Maya tanpa si izin dari Ibu Inara, menurut kami Ibu Inara juga sangat dirugikan sebagai pemegang royalti 50% tersebut.